Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo akan menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-8 dengan judul Menggenapi Nubuatan-Nubuatan Perjanjian Lama. Dari pelajaran ini kita akan bagi menjadi dua bahagian penting agar kita lebih mudah untuk berdiskusi di kelompok diskusi sekolah Sabat kita di hari Sabat ini. Poin yang pertama, cara Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias. Lalu poin yang kedua, beberapa orang menolak Yesus sebagai Mesias. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, cara Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias. Bagaimanakah cara Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias? Yaitu dengan cara berikut. Yang pertama, dengan tanda-tanda. Mengapa harus tanda-tanda? Karena melalui tanda-tanda orang akan lebih percaya. Sebagaimana yang kita sudah pelajari dalam pelajaran yang lalu, bahwa banyak orang-orang Yahudi meminta bukti. Dan melalui tanda-tanda adalah merupakan satu bukti bahwa dia adalah Mesias. Mengapa? Karena di zaman itu dan sekarang ini tidak ada tanda-tanda, mujizat-mujizat selain yang dilakukan oleh Yesus. Hanya Yesus. Mengapa? Karena Yesus melakukan tanda-tanda itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi melalui tanda-tanda, ini menunjukkan hubungan pekerjaan yang dekat dengan Bapa. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yohanes 10 ayat 38, kita boleh baca bagian terakhir. Yesus mengatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mengapa Yesus katakan demikian? Menunjukkan bahwa dia berasal dari Bapa. Dan tidak ada tanda-tanda, mujizat-mujizat yang melebihi apa yang telah dibuat oleh Yesus. Mengapa? Karena dia adalah bahagian dari Bapa itu. Dikatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Walaupun di zaman itu begitu banyak tanda-tanda yang dibuat oleh nabi-nabi palsu, tapi tidak melebihi tanda yang dibuat oleh Yesus. Kemudian yang kedua, dengan cara bagaimana Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias, yaitu dengan cara otoritas perjanjian lama dan nubuatan-nubuatan. Yohanes kembali menggali, mengingatkan melalui tulisannya bahwa otoritas perjanjian lama merujuk kepada Yesus. Sebagai contoh, Bilangan 21 ayat 5-9. Ini sama dengan Yohanes 3 ayat 14, di mana Yesus mengingatkan kembali. Masalah apa? Kita langsung saja baca di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku yang diberkati Tuhan, nubuatan ini merujuk kepada Yesus. Mengapa? Karena di dalam kitab Yohanes 3:14 bagian terakhir dikatakan, anak manusia harus ditinggikan. Artinya apa? Bila kita meninggikan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita mendapatkan keselamatan. Sebagaimana orang-orang Israel yang dipagut ular, tapi walaupun dia sudah dipagut oleh ular itu, ular yang berbisa yang mematikan itu, bila dia memandang ular tembaga yang diperintahkan Tuhan, maka orang itu akan selamat. Sama halnya kita yang hidup di zaman sekarang ini, bila kita meninggikan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita pun mendapatkan keselamatan. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias? Yaitu Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias melalui kesaksian perjanjian lama. Dan perjanjian lama menceritakan tentang Yesus sebagai Mesias. Sebagai contoh, kita boleh lihat Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3 yaitu mengenai persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Dan ini referensinya kepada Yesus. Pada saat Yesus mau dibaptis, Yohanes mengatakan,
ada suara berseru-seru di padang gurun, ratakanlah jalan baginya. Jadi Yesus adalah kegenapan apa yang disampaikan oleh kitab Nabi Yesaya. Kemudian Yeremia 2:13 mengatakan bahwa yang percaya dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ingat pelajaran kita yang lalu, Yesus mengatakan hal yang sama kepada perempuan Samaria. Apabila perempuan Samaria meminum air yang ditawarkan oleh Yesus, maka dia tidak akan haus lagi, bahkan dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Artinya, perjanjian lama juga merujuk kepada Yesus, penggenapannya pada Yesus. Kemudian bilangan 9:12 yang mengatakan tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Hal ini juga digenapi pada saat Yesus di kayu salib. Tidak ada tulang dari Yesus dipatahkan. Dan ini juga merujuk kepada referensinya kepada Yesus, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes 19:36, hal yang sama. Dengan kata lain, Yohanes menyatakan Yesus adalah penggenapan nubuatan itu. Kemudian Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hal ini juga disampaikan dalam kitab Yohanes. Yesus adalah berkat itu dan menjadi berkat. Kita ingat pelajaran kita yang lalu bahwa tunas Daud atau keturunan daripada Abraham itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dia adalah penggenapan dalam kitab perjanjian lama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ini kita menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang diungkapkan oleh Yohanes menekankan bahwa Yesus sebagai Mesias, baik dari pengakuan Bapa, baik dari otoritas kitab suci, maupun dari penggenapan perjanjian lama. Yang terakhir, ada beberapa orang menolak Yesus sebagai Mesias. Ini poin yang terakhir. Siapa yang menolak Yesus sebagai Mesias? Pemimpin agama. Dan ada beberapa orang-orang Yahudi. Mengapa mereka menolak? Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes 8:23, karena mereka berasal dari dunia. Tentunya kalau berasal dari dunia akan memikirkan hal-hal yang ada di dunia. Apakah itu? Yaitu mereka memikirkan Mesias yang datang itu akan melepaskan mereka dari penjajahan Roma pada saat itu. Tetapi Yesus datang untuk melepaskan belenggu dosa, supaya semua manusia dapat diselamatkan. Dan itu sebabnya 2 Timotius 3:5 mengatakan bahwa mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias, kesalehan mereka hanya formalitas. Walaupun dalam lubuk hatinya paling dalam sudah mengakui, tetapi mulutnya menyangkal itu. Sama halnya kebenaran firman Tuhan saat sekarang ini. Banyak orang sudah mengenal tentang kebenaran, tapi mulutnya tertutup oleh karena masih memikirkan dunia ini. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.